permainan garis nilai dalam pendidikan Gespro, topik anatomi organ reproduksi. Terus, untuk ini mudah-mudahan latar belakang mungkin kurang pas ya setelah saya tadi evaluasi, mungkin saya hanya ngambil fakta secara umum terkait dengan survei SDKI. Nah ini mungkin yang saya langsung refleksi aja. Nah, saya belum menambahkan untuk terkait kondisi di sekolah saya, karena juga waktu itu menyusunnya agak terburu-buru juga gitu. Jadi mungkin nanti akan saya lengkapi terkait dengan hasil survei atau mungkin hasil wawancara saya dengan beberapa guru ya, karena saya ini kebetulan masuk guru baru di sekolah yang sekarang, jadi baru bekerja setahun di sana. Jadi memang mungkin data mungkin yang saya sampaikan ini hasil dari wawancara atau dari informasi dari beberapa guru dan siswa gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini uraian masalahnya. Jadi bagaimana proses penerapan di Gespro, kemudian bagaimana pembelajaran dengan permainan nilai itu bisa meningkatkan efektivitasnya terkait pada topik anatomi organ reproduksi. Kemudian untuk tujuannya ini jadi mengembangkan penerapan pendidikan Gespro yang terkait dalam pembelajaran IPA di kelas. Kemudian bagian nanti bisa meningkatkan pembelajaran di kelas terkait dengan Gespro pada topik anatomi organ reproduksi. Nah, untuk manfaat ini bagi siswa juga jelas dengan mengetahui permainan garis nilai nanti akan bisa mengambil keputusan terkait dengan sikapnya, misalkan ketika ada yang mengganggu, kemudian atau bagaimana apa yang boleh terlihat, apa yang tidak boleh terlihat, gitu kan, apa yang boleh disentuh layar, yang tidak. Kemudian bagi guru tentunya nanti bisa dijadikan referensi untuk penanaman pendidikan reproduksi di pembelajaran mereka. Kemudian untuk sekolah juga ada nanti program yang lebih untuk penerapan Gespro, dan bagi masyarakat juga penting, dan juga bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Nah, kemudian saya langsung ke pembahasan. Nah, ini persiapannya itu pemetaan KI dan KD seperti yang kemarin dilatihkan itu, kemudian penyusunan RPP. Nah, mungkin yang perlu saya kemarin saya tidak sempat membuat ini ya, survei, maksudnya apa kayak tadi kan beberapa teman-teman tadi yang bagus sudah membuat kuesioner dan seterusnya gitu. Mungkin nanti di pembelajaran Gespro yang materi lain akan saya buatkan kuesioner dulu. Jadi tidak hanya langsung saya seperti ini gitu. Nah, kemudian untuk ini hasil pemetaannya, jadi kebetulan pas saya mengajar di materi sistem reproduksi di kurikulum K13, kalau materi adalah sistem reproduksi. Nah, yang sesuai dengan Gespro adalah anatomi dan fungsi dan fisiologi organ reproduksi, kemudian menstruasi dan mimpi basah. Nah, kemudian ada link RPP-nya. Nah, cuma tadi kok saya upload itu saya keliru link. Maksudnya RPP-nya itu belum saya masukkan permainan garis nilai, padahal dulu sudah mungkin terhapus ya filenya yang lama. Mungkin nanti saya perbaiki lagi untuk ini linknya ini sudah saya sertakan makanya yang saya kirim karena ini pakai Canva, saya kirim PDF. Kalau diklik di PDF insya Allah nanti keluar gitu, jadi bisa dilihat di sana linknya. Nah, kemudian berikutnya di tahap pelaksanaan. Jadi karena ini pakai metode yang lama, mungkin saya tidak detail pakai 5M itu, saya langsung ke ini anak-anak eksplorasi. Yang pertama, jadi mereka mengerjakan lembar kerja LKPD. Untuk file LKPD seterusnya sudah saya share jadi satu dengan RPP gitu. Jadi mereka eksplorasi untuk menyelesaikan LKPD dengan berbelajar itu dari buku paket dan juga dari internet gitu. Sekaligus mengenalkan bagaimana internet itu juga bisa kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Kemudian ada juga saya sertakan link video kegiatan, kalau di artikel itu sudah ada muncul di sana. Cuma di sini tidak bisa diklik ya.
Jadi sudah ada link video kegiatannya. Kemudian juga yang berikutnya data pelaksanaan. Jadi setelah mereka anak-anak itu berdiskusi dengan kelompoknya, mereka presentasi. Saya bagi, jadi karena mungkin topik anatominya nanti ada yang kelompok ini ada yang laki-laki, terus nanti yang perempuan ada yang topik perempuan itu kelompok B misalkan. Kemudian nanti yang laki-laki juga saya, karena nanti selain mereka eksplorasi fungsi organ reproduksi itu juga mereka ada pertanyaan diskusi. Jadi ada bahas tentang pertanyaan diskusinya seperti itu. Sehingga semua kelompok terbagi data untuk presentasi. Ini juga ada link kegiatan atau video siswa presentasi. Kemudian yang berikutnya, setelah mereka tahu tentang organ reproduksi, selanjutnya saya berikan permainan garis nilai. Ya. Jadi setelah mereka tahu tentang organ reproduksi, nah kira-kira ini kemarin yang sudah kita peroleh ya dengan Dr. Ninin ya, terkait dengan setuju atau ragu-ragu. Ya. Kemudian kalau mereka diminta menyebutkan alasannya. Karena ini kelasnya masih ada bangkunya ya, ini saya buat jadi dua baris ya, dua baris anak. Nah, kebetulan ketika permainan itu ya memang ada beberapa anak yang berani biasanya kan anak kan cenderung takut ya untuk berbeda. Nah ini dengan permainannya akhirnya mereka berani berpendapat yang lain gitu. Nah, mungkin sebenarnya saya uraikan detail di artikel ya. Pertanyaan mana yang mereka berani tidak mengambilnya. Nah, kemudian untuk tahap evaluasi dan refleksi, jadi memang saya tekankan kepada anak-anak. Jadi tadi kan ada perbedaan, kamu yang sebenarnya setuju atau setuju. Nah, bagaimana ketika Anda setuju itu kita pentingnya adalah komunikasi gitu. Kemudian juga menghargai kalau mungkin ada pemahamannya, mungkin teman tadi kenapa ternyata mereka tanya, Pak, saya di keluarga saya diajarkan saya tidak boleh bersentuhan lain dengan mahramnya seperti itu. Nah, tidak mau salaman itu juga ya, kalau seperti itu gimana yang lain? Ya, kamu tidak boleh ngomong dia mungkin berpaham yang ekstrim enggak, tapi kan itu nilai dari keluarganya harus kita hormati juga seperti itu. Nah, kemudian secara mungkin siswa senang dengan pembelajaran, mereka ada diskusi, kemudian ada permainan nilai gitu, ada nilai kinesetik gitu. Mungkin saya mungkin tidak mendetailkan ini ya, kalau tadi Bu Teh tadi sudah by data itu, by data yang rinci, jadi saya tidak sampai mendetailkan seperti itu. Saya yang saya sampaikan mungkin belum terlalu detail. Kalau mungkin dikasih masukan nanti saya detailkan di artikelnya. Nah, itu kemudian untuk penutupnya. Jadi memang untuk ini ya, permainan cash flow itu sebenarnya bisa efektif untuk memahamkan tentang cash flow atau berkaitan dengan pengambilan keputusan sebenarnya. Jadi anak-anak itu cuma tadi sudah saya sebutkan berapa anak yang berani mengambil beda gitu. Jadi saya memang tidak kuantitatifnya belum saya munculkan di tulisan itu seperti itu. Jadi sebenarnya bisa, memang harus kita karena mungkin saya juga tidak sempat mencatat berapa anak yang itu di kelas waktu itu ya. Jadi nanti masukannya pada fasilitator terkait dengan ini yang bisa saya sampaikan untuk permainan garis nilai pada topik ekspor. Memang saya juga belum sempat memberikan materi nilai dan norma dulu ya. Juga keterbatasan ini harus menuntaskan kurikulum dan seterusnya gitu. Jadi juga belum bisa masukkan ke program kurikuler karena kami masih menggunakan kurikulum merdeka. Mungkin kalau di profil belajar Pancasila itu bisa dimasukkan seperti itu. Mungkin saja saya selesai Bu.